2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah, dan bersama kita juga saudara lewat Zoom meeting teman-teman dari Menara Doa UPT, United Prayer Tower di Amerika, Kanada, Korea, Australia, Eropa, berbagai belahan dunia yang lain juga bersama-sama kita dalam Menara Doa ini. Saya percaya inilah saatnya ya saudaraku, saat dimana Tuhan akan menunjukkan saudara kasih-Nya buat setiap kita. Saya ingin saudara dalam Menara Doa saat ini, mari kita akan sama-sama berdoa, memuji, menyembah. Dan saya akan sharingkan tentang kenapa kita harus mengalami pertumbuhan rohani atau mengalami kedewasaan. Nah nanti saya akan sharingkan dalam tempo 30 menit saya berdoa. Saudara akan diberkati oleh pesan ini. Nah saya ingin ajak juga saudara yang hari ini mungkin sakit atau saudara punya kebutuhan akan Tuhan. Saudara doa, muji, nyembah, konsentrasi sungguh-sungguh. Saya percaya ketika kita masuk ke hadirat Allah, di situ akan ada kuasa Allah. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang memberkati kita. Dan di dalam hadirat Allah Dia juga berikan kita hikmat. Jalan paling pentingnya adalah ikuti dengan hati yang percaya, hati yang berharap kepada Tuhan. Apa yang saudara mungkin dapetin sesuatu, ini lo pesan, ini lo perintah, taatin. Saya yakin mujizat masih ada. Yuk kita akan sama-sama siapkan hati kita saudaraku. Kita akan berdoa bersama. Terima kasih untuk kesempatan saat ini Tuhan. Kami berada di Menara Doa. Kami mau masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kami hati yang baru, roh yang baru ya Tuhan. Terima kasih, pimpin kami Tuhan. Tuntun kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari dari awal katakan mataku, haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku
serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti Tuhan Yesus kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Malam melodi saja. Tuhan Yesus, inilah ya Tuhan doa siap kami. Satu kerinduan kami ya Tuhan, kami bisa mengerti kehendak, kami bisa mengikuti kehendak-Mu. Kami mau ya Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, siapa ya Tuhan, siapa anak-anak-Mu. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu buat siapa anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terus saudara berdoa. Yes. Oh ya lama kasih lama. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau selalu Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu ya Yesus Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ya Yesus, benar Tuhan, inilah kerinduan kami ya Tuhan Yesus, menyenangkan hati-Mu Yesus. Biarlah Tuhan terus berkenan. Oh ya lama kasih lama. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat dari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau lihat setiap kerinduan hati anak-anak-Mu, setiap kami semua yang hadir di sini Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, inilah ya Tuhan satu pengakuan kami. Kami rindu Engkau. Kami ingin lebih dalam lagi menyembah-Mu, mengenal-Mu, mengasihi-Mu Yesus. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari dari awal katakan, bila ku lihat. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan. Kami tersanjung Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih dalam dari Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya ingin ajak saudara-saudari yang hadir di Menara Doa ini untuk mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara pernah berdoa dan Tuhan jawab doa melalui Menara Doa ini, saya ingin ajak saudara, kalau Tuhan ubah kita, Tuhan beri mujizatnya, pertolongannya, Tuhan katakan, ucapkan terima kasih sekarang. Katakan, saudaraku yang kasih Yesus, mari kita datang kepada Dia. Datang dengan hati yang hancur, hati yang bersyukur, hati yang kagum akan Dia, hati yang menghormati Dia. Datang saudaraku, buka suaranya dan tutup matanya saudaraku. Katakan terima kasih itu untuk setiap berkat rohani ya Tuhan yang kami boleh nikmati Yesus. Terima kasih Yesus untuk damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kebenaran-Mu Yesus. Terima kasih untuk kesabaran-Mu. Terima kasih untuk keselamatan Tuhan beri buat setiap kami. Tuhan, Kau beri kami iman ya Tuhan untuk percaya. Terima kasih Yesus untuk kesembuhan tersakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan sampai hari ini. Bahkan di antara kami ya Tuhan, Tuhan luputkan kami dari virus corona. Engkau cukupi setiap kebutuhan kami. Mari datang pada Yesus, ucapkan terima kasih. Terima kasih kami boleh melayani-Mu ya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Mari saudara datang pada Yesus. Mari saya mau ajak saudara. Oh ya lah makasih lah bala 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 bala. Oh ya lah makasih lah bala. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. 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 Tuhan, firman-Mu di dalam Mazmur 94 ayat 14 katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan luputkan, aku akan bentengi. Kalau dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan sertai dia dalam kesesakan.
Aku akan bentengi dia. Aku akan muliakan dia. Dengan panjang umur, aku akan kenyangkan dia. Dan aku akan perlihatkan keselamatan yang datang daripadaku. Tuhan Yesus, terima kasih. Sampai hari ini Tuhan, Engkau sudah luputkan kami. Engkau bentengi kami. Bahkan pada waktu kami berseru kepadamu ya Tuhan, Engkau jawab kami. Engkau sertai kami ya Tuhan dalam kesesakan kami. Hari ini aku berdoa, khusus ya Tuhan, untuk anak-anakmu yang sedang sakit ini Tuhan, yang terbaring sakit ya Tuhan, COVID-19. Tuhan, aku berdoa, sembuhkan mereka. Beri iman untuk disembuhkan ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, percepat kesembuhan mereka Tuhan. Biarlah di masa-masa penantian ini, bawa lebih dekat lagi anak-anakmu ini Tuhan dengan Engkau. Biarlah bisa merenungkan betapa besar kasih-Mu ya Tuhan untuk mereka. Engkau mati di salib untuk menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus, jamah, sembuhkan. Biarlah bawa anak-anakmu ini lebih dekat dengan Tuhan. Karena kalau kami dekat dengan Tuhan, hati kami akan tenang. Bapa, sembuhkan dalam nama Yesus saudara yang berjuang untuk COVID-19. Sekarang terima kesembuhannya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus, setiap anak-anakmu yang sedang lemah, ya Tuhan, lemah, Tuhan sedang sakit, apapun sakit penyakit mereka, Tuhan sembuhkan, beri kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, kami bersyukur Indonesia sudah mulai vaksin Tuhan. Kami berdoa program vaksinasi ini berjalan lancar, sehingga ya Tuhan rakyat Indonesia ya Tuhan memiliki satu kekebalan tubuh terhadap virus corona ini ya Bapa. Aku berdoa dalam nama Yesus, berkat-Mu turun, berkati para tenaga medis ya Tuhan, tenaga kesehatan ya Bapa. Biar Engkau berikan kesehatan, kekuatan buat setiap mereka untuk melayani ya Tuhan Indonesia ini. Kayak berdoa ya Tuhan, biar pandemi ini cepat berlalu, resesi ini cepat berlalu. Pulihkan ya Tuhan bangsa kami menjadi sehat, Indonesia sehat, Indonesia pulih, Indonesia akan bangkit. Tuhan, Kau janji lawatan yang lebih besar, pencurahan api Roh Kudus-Mu, Pentakosta ketiga Kau janji Tuhan atas Indonesia, atas rumah-rumah ya Tuhan. Dari sini ya Tuhan masuk yang dibawa kepada bangsa-bangsa lain. Kami berdoa ya Tuhan, lawat siap anak-anak-Mu yang ada ya Tuhan di menara doa ini, semuanya dipenuhi Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih, biarlah Kau penuhi kami dan karunia Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan buah roh tumbuh dalam hidup kami. Engkau ubah siap kami ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk Amerika ya Tuhan. Berkat-Mu turun untuk Amerika ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan bangsa ini ya Tuhan, biar Engkau memberkati ya Tuhan. Dari pemimpin yang baru, untuk bisa ya Tuhan memimpin bangsa ini jadi bangsa yang takut Tuhan, bangsa yang hidup sesuai dengan ya tujuan pendirian daripada negara ini. Berkat-Mu turun untuk Korea, untuk Australia, Eropa, Belanda ya Tuhan.
Ya Tuhan, Asia Tuhan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau janji Pentakosta ketiga terjadi, penuaian jiwa yang terbesar terakhir terjadi. Tuhan, Tuhan, biarlah ya Tuhan, lakukan itu ya Tuhan. Pakai siap kami ya Tuhan, supaya banyak orang-orang yang kami kasihi semuanya diselamatkan. Mereka kenal Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ubah kami Yesus. Tuhan, ubah siap kami. Terima kasih Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Haleluya. Memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami percaya Engkau sudah dengar doa kami. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Beri kami Tuhan. Beri kami hati ya Tuhan. Kami mau Tuhan seperti Tuhan. Mari saudaraku, saat teduh sejenak. Kami mau Tuhan, mau ya Tuhan menjadi-Mu ya Tuhan. Jamah siap kami, ubah kami Tuhan, ubah kami. Mau seperti-Mu Yesus,
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Berikan roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi sorgawi Tuhan. Aku berdoa biar firman ini akan mengubah hidup kami, menerangi setiap ya Tuhan jalan-jalan kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Nah, shalom saudara. Hari ini saya ingin kasih judul khotbah saya, yaitu mengapa harus dewasa rohani. Saudaraku yang Kristus. Ya, saya mau kasih ayat ya di dalam Galatia 4 1 sampai 3. Ini alasannya. Kenapa kita harus dewasa? Dewasa secara rohani, saudaraku. Ya, kita akan lihat di sini ayatnya Galatia 4 1. Kita baca 1 2 3. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian, pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Jadi saudara, Tuhan menghendaki kita untuk bertumbuh dewasa rohaninya, supaya kita berhak atas apa? Janji Tuhan, warisannya, ya kan? Bahwa kita ini sebagai anak. Jadi kalau kita baca saudara ya, tulisan-tulisan Paulus. Paulus ini sebenarnya ahli hukum saudaraku. Jadi kata-katanya tuh mantep saudara. Kayak bahasanya bahasa memang luar biasa saudara. Dia menjelaskan tentang warisan. Ya kan, kalau orang tuh masih seorang ahli waris yang belum akil balik, yang belum dewasa, dia tuh sama statusnya dengan apa? Hamba, budak. Saudaraku, itu secara jasmani zaman dulu. Saudara, dia harus diawasi. Saudara, harus dituntun sampai dewasa dulu. Nanti bapaknya tentukan, nah kamu sudah dewasa. Baru dia dapat, saudara, warisan itu saudaraku. Tapi kalau belum, tidak bisa. Nah secara rohani, Rasul Paulus bilang, kalau orang Kristen tidak pernah bertumbuh dewasa rohaninya, maka orang Kristen ini pasti hidupnya selalu kalah, dikalahkan, ditaklukkan oleh apa? Oleh roh-roh dunia. Makanya hidupnya secara dunia. Saudara, nah makanya kita akan lihat di sini saudara, ya kan, ukuran daripada kedewasaan rohani. Kita lihat di sini, saudara. Jadi kita bisa lihat, ini kita dewasa enggak? Ya, pertama, kedewasaan rohani itu bukan ditentukan oleh apa? Usia. Kalau sejasmani ya usia. Kadang-kadang usia 18 menurut hukum ya sudah dianggap dewasa. 21 dianggap sudah dewasa. Saudara Kristus ya, enggak ditentukan oleh usia, bukan. Yang kedua, bukan ditentukan oleh penampilan, ditua-tuain gitu saudaraku. Enggak, bukan penampilan. Jadi dewasa rohani juga bukan ditentukan oleh prestasi, pencapaian-pencapaian, bahkan jabatan-jabatan di gereja, jabatan rohani. Saudara, kedewasaan rohani enggak ditentukan oleh itu. Bukan karena jabatan, bukan juga oleh karena gelar sarjana. Tetapi Tuhan berkata kedewasaan rohani itu ditentukan oleh apa? Sikap hati. Sikap hati adalah karakter kita. Nah, pengakuan orang adalah apa yang orang katakan tentang kita. Itu pengakuan. Tetapi karakter adalah apa saudara? Apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan lihat
tentang diri kita itu karakter, saudaraku. Jadi di sini yang kita bisa lihat sekarang ya, cara mengukur kedewasaan rohani itu bukan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, cara ukurannya adalah ditentukan dengan cara membandingkan diri kita dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Nah, saya akan bagikan kepada saudara, coba kita tes. Sekarang nih, saudara, di zaman pandemi ini kayaknya kita sudah familiar dengan testing, dengan tes ukuran. Ya, suhu tubuh, dengan termometer, itu biasa kita didetek gitu kan. Pakai oximeter, jari kita ditaruh di situ, dilihat ukurannya berapa, 95, oh normal. Di bawah itu, bawah 90, wah ini oksigennya kurang. Semua ada ukuran-ukuran, tensi, ya kan, segala macam gula darah, semua ada ukuran secara jasmani. Sekarang kita mau lihat ukurannya, patokannya. Kita ini dewasa nggak secara rohani? Ada nggak kedewasaan? Udah bertumbuh nggak nih? Kan kita udah bahas beberapa waktu yang lalu. Kita harus punya target pertumbuhan rohani, target kedewasaan rohani kita bahas. Nah, saya ingin bagikan dari 5. Jadi kitab Yakobus menunjukkan ada 5 tanda kedewasaan rohani. Saya ingin ajak saudara untuk baca nanti di rumah, PR ya saudara ya, kitab Yakobus. Kitab Yakobus itu cuma 5 pasal. Setiap pasalnya cerita tentang ukuran kedewasaan. Nah, kitab Yakobus ini saudara sebenarnya kitab apa ya? Surat apa? Hikmat. Kalau perjanjian lama itu Amsal, nah perjanjian baru ini Yakobus. Saudaraku, ini kitab nih bagus banget. Saudara, untuk membangun yang namanya karakter ilahi, karakter Kristus. Ya, tahun ini adalah tahun integritas. Nah, kita baca, coba saudara dalamin. Ini luar biasa kitab Yakobus ini. Saya akan bagikan ukuran aja, ukuran kedewasaan. Kalau kita namanya Alkitab, kalau makin kita bahas, makin kita dalemin, ya kita banyak dapetin kebenaran atau prinsip. Nah, saya secara umum aja sekarang, karena saya mau ukuran kedewasaan. Pertama, menurut pasal pertama kitab Yakobus, ya, orang yang dewasa rohaninya memiliki respon yang benar saat dia menghadapi tekanan dan kesulitan hidup. Jadi orang yang dewasa rohaninya, kita bisa lihat bagaimana responnya, bagaimana reaksi dia ketika dia lihat, ketika dia dengar atau dia mengalami, saudaraku, tekanan, kesulitan atau mengalami masalah, tekanan, pencobaan dalam hidupnya. Nah, kita akan baca sama-sama Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ini dasar firman-Nya. Dia jelaskan responnya, saudara. Saudara-saudaraku apa? Anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi Yakobus bilang, ini responnya, anggap sebagai satu kebahagiaan. Nah, ibu bapak saudaraku Yesus Kristus, bagaimana respon kita terhadap masalah, setiap pencobaan? Responnya gimana? Apakah kita kalau ngalami aku lagi sedang ada masalah banyak nih, aku lagi sedang susah nih, langsung jutek, langsung ngamuk, marah, kecewa, udah gak mau banyak ngomong, ditanya langsung marah. Padahal orang itu nanya baik-baik, gak ada urusannya, gak ada kaitannya dengan masalahnya. Kalau itu kita belum dewasa. Gelisah, khawatir, takutkah? Sungut-sungut, berontak. Ya kan saudara? Nah, salah satu tanda kedewasaan rohani, respon kita, cara kita menangani masalah. Saudaraku, respon yang keliru, kalau kita bereaksi secara salah, keliru, itu akan membuka akses bagi iblis
untuk destroy, bukan develop, bukan akan menghancurkan, merusak daripada hidup saudara. Masalah bisa merusak atau bisa membangun dari masalah. Saudaraku, sebaliknya respon yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan akan membuka akses bagi Tuhan untuk membangun hidup kita. Ya kan? Menjadikan hidup kita menjadi lebih baik. Yang ngerti katakan amin. Makanya saya terus bicara tentang Roma 8 ayat 28. Terus lama banget saya bahas itu. Saya omong Roma 8:28. Saudara, orang yang dewasa rohaninya, dia bisa melihat, dia bisa ngerti firman bahwa aku tahu sekarang Allah turut bekerja untuk datangkan kebaikan. Masalah, pencobaan yang aku alami tidak akan membuat aku jadi pahit dan marah. Jauh dari Tuhan, tapi aku akan pakai masalah ini. Ya kan, aku petik keuntungannya. Untuk apa? Membangun diri aku. Nah, saudaraku, Yakobus dia bilang begini, kalau kamu jatuh dalam pencobaan karena masalah, anggap sebagai satu kebahagiaan. Kenapa kok dianggap sebagai kebahagiaan? Orang yang dewasa melihat masalah, dia bisa menganggap. Menganggap itu bukan berarti kita berbahagia ada masalah. Bukan kita bahagia kena corona, keluarga kena corona, bukan itu, saudaraku. Tapi kita bisa melihat, kita bisa menganggap, saudara. Menganggap satu kebahagiaan. Rejoice. Respon pertama rejoice. Kenapa harus rejoice? Karena kita tahu, saudaraku, ya kan, ini ujian iman. Ujian ini akan mendatangkan apa? Ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan apa? Buah yang matang. Kalau sudah menghasilkan buah yang matang, ini akan membuat kita jadi apa? Sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Kata sempurna di sini telios. Bukannya sempurna gak ada salahnya. Sempurna ini telios. Telios artinya apa? Dewasa. Saudaraku, jadi pencobaan akan membuat kita dewasa. Kita bisa lihat, ya kan, bahwa kalau gak ada. Paulus dia bahas, nah, Tuhan izinkan aku ngalami duri dalam daging. Duri dalam daging. Dia bilang, setelah dia doa, dia dapatkan hikmat, dia dapatkan pengertian. Lalu dia berkata, Tuhan mau duri dalam daging ini tetap ada dalam tubuhku. Supaya dalam kelemahan. Karena duri ini bikin aku jadi lemah. Justru kuasa Tuhan jadi sempurna. Tuhan ngomong apa? Cukup kasih karuniaku. Kasih karuniaku cukup untuk menopang hidupmu. Sekalipun hidupmu ada duri dalam daging. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Katakan amin. Jadi rejoice. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, ya, pasal 2. Jadi ukuran pertama, bagaimana reaksi kita? Kalau tenang, saudaraku, saya bisa tenang, saya bisa kuasai diri. Saudara punya karakter lemah lembut yang kita bahas kemarin, kita dewasa. Katakan amin, saudara. Orang dewasa, dia punya karakter lemah lembut. Dia punya karakter rendah hati. Orang yang lemah lembut pasti bisa menguasai diri dan jadi tenang. Lalu dia bisa berdoa. Ketika ini orang yang dewasa. Orang dewasa adalah apa? Ketika dia kena masalah, dia bisa kuasai diri. Dia jadi tenang. Dia berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ukuran kedewasaan rohani yang kedua adalah apa? Di pasal 2, seorang yang dewasa rohani memiliki kepedulian. Peduli terhadap orang lain. Bisa gak saudara, orang tuh udah tua, umurnya udah banyak umurnya. Tapi gak pernah peduli dengan orang lain. Hanya peduli dengan kepentingan sendiri. Itu namanya belum dewasa rohani. Makanya kok kadang ya saudara mungkin pernah lihat seorang, ya orang-orang, kok kalau orang ini yang doa, kok doanya tokcer, kok yang ini doa, kok enggak.
Ada ukuran misalnya, ada orang ngalami ikatan kuasa gelap. Yang ini udah doa-doa, nggak keluar-keluar. Ketika ini nggak teriak-teriak, pergi, langsung pergi. Saya melihat ini ukurannya bukan soal mananya. Kalau bahasa sehari, kesaktian seseorang itu sangat ditentukan oleh apa? Kematangan rohaninya. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Kuasa yang Tuhan percayakan sama kita itu membuat saudara jadi sakti. Saya pakai kata sakti karena ini emang bahasa Indonesia juga. Ada terjemahan Alkitab Kisah 1 ayat 8 ya. Kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa diterjemahkan kesaktian. Cuma orang bilang, oh ini kok bisa. Kita lihat hamba-hamba Tuhan. Ya kan, saya perintahkan roh bisu, roh tuli, pergi dalam nama Yesus. Orang bisu, tuli, langsung bicara dan mendengar. Saudara di sini bicara tentang apa? Kedewasaan, kematangan. Ya saudaraku yang dewasa peduli. Yakobus 2 ayat 8-9 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Jadi ujian kedua kedewasaan rohani adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ya, dewasa. Makanya kenapa kok orang yang syarat untuk menikah. Prinsip menikah yang pertama adalah, saudara apa? Salah satunya adalah apa? Prinsip kedewasaan. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya menjadi satu dengan istrinya. Kata meninggalkan ini bicara tentang apa? Prinsip apa? Kedewasaan. Ini penting saudaraku yang Kristus ya. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain. Seorang yang dewasa rohaninya tidak hanya bisa melihat kebutuhannya sendiri, tetapi dia juga bisa memperhatikan kebutuhan orang lain juga. Dia bisa mengerti, memahami luka-luka, kesedihan, kesusahan orang lain. Dia tidak hanya tertarik sama dirinya sendiri, tetapi dia bisa peduli dengan kepentingan orang lain. Nah ini namanya ukuran ketiga. Coba cek. Kalau kita, makanya saudaraku yang Kristus, sebenarnya ya pengerja, pemimpin rohani itu harus orang yang sudah dewasa rohani. Supaya dia bisa peduli. Nah di sini katakan juga, oh ya kan di dalam bagian lain, ya kan kita bisa lihat lukanya tuh apa, kebutuhannya apa. Yang ketiga, apa saudaraku ciri ukuran yang ketiga daripada kedewasaan rohani? Yang ketiga adalah orang yang dewasa rohaninya dapat menjaga apa? Perkataannya. Kita bisa melihat, pertama respon. Bagaimana responnya? Saudaraku Kristus, ya kan? Gelagapan atau tenang. Tenang, dia bisa doa yang kedua. Yang kedua, peduli sama kepentingan orang atau enggak. Dia bisa lihat enggak kebutuhan orang, luka orang. Saudaraku, bisa tahu nauin orang enggak? Itu yang kedua, itu pasti orang dewasa. Yang ketiga ukurannya adalah perkataan. Yakobus 3 ayat 2 katakan begini. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Kata sempurna di sini, saudara cek bahasa Yunaninya teleios, dewasa, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, secara jasmani kita juga bisa ngukur anak usia 8 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Cara bicaranya, perkataannya beda dengan anak saudara. Ya, anak 1 tahun beda dengan anak yang 10 tahun. Ya kan, anak yang 10 tahun beda dengan anak yang sudah 40 tahun. Saudaraku, ya kan ada yang beda juga dengan yang sudah umur 50 tahun. Saudara sini, makin dewasa seseorang, semakin kita bisa lihat, oh ini dewasa dari perkataannya. Dia bisa secara rohani
Saudara, kita harus tahu bahwa secara rohani juga kita lihat ini. Ini orang dewasa gak rohaninya? Dari perkataan. Dari perkataan. Saya ada ayat saudara, Maleakhi 2 ayat 7. Tentang perkataan ini saudaraku. Maleakhi 2 ayat 7. Ini ayat bicara tentang gini. Sebab bibir seorang imam. Saya kenapa ambil kata bibir seorang imam ini? Karena kita semua adalah imamat yang rajani. Orang yang percaya Yesus, dia imam. Saudaraku. Saudara dan saya imam. Bukan cuma saya saja imam. Tapi saudara juga imam. Katakan amin saudara. Imam ini dia mengatakan bahwa orang yang sudah dewasa rohaninya. Bibir seorang imam memelihara apa? Pengetahuan. Ada pengetahuan. Pengetahuan apa di sini? Pasti firman Tuhan. Dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Katakan amin saudara. Jadi kepatan. Saya mau ngomong gini saudara. Ya. Kedewasaan rohani kita itu sangat ditentukan oleh perkataan. Bisa gak kita jaga kata-kata kita? Nah, saya mau ulang saudara. Ini yang saya juga. Saya bilang perkataan ya sekarang, bukan lidah. Karena perkataan itu bisa keluar dari mulut. Perkataan bisa keluar dari apa? Jari-jari. Saudaraku Yesus. Nah, perkataan bisa menunjukkan dan menjelaskan tentang siapa diri kita sebenarnya. Kita ini orang yang rohani atau orang yang duniawi. Itu bisa jelasnya dari kata-kata. Kalau kita banyak, ya kan saudara bisa ngomong yang rohani. Tentang Tuhan, tentang firman, tentang kebaikan Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang kasih Tuhan. Kata-kata yang bisa membangun seorang. Saudara, kata-kata yang bisa menjelaskan. Kata-kata yang benar saudaraku. Kata-kata yang tulus. Kata-kata yang rendah hati, kata yang sederhana. Orang akan lihat, ini orang rohani. Kalau saya bicara sama dia, roh saya menyala-nyala. Paulus bilang saudara, sama rekan pelayanannya. Saudaraku, saya lupa namanya siapa ya. Panggil dia. Karena dia menyegarkan roh saya. Pasti kata ini orang, sahabat rekan pelayanannya Paulus. Ini orang yang dewasa rohaninya. Jadi perkataan kita bisa menunjukkan dengan dan menjelaskan siapa diri kita. Orang yang kita bisa lihat ya, ini rohani apa enggak rohani. Saudaraku, ya kan? Orang ini dewasa atau tidak dewasa. Kalau orang dewasa dia bisa bicara, bisa mendengarkan, dan dia bicara tentang Tuhan. Dia bicara kepada orang, lawan bicaranya. Tapi orang kalau anak-anak selalu bicara tentang dirinya. Tentang diri terus semua. Tentang diri, cerita tentang siapa, tentang dia tunjukin siapa dia ini untuk jadi pusat perhatian. Karena anak-anak kan ingin menjadi pusat perhatian. Tapi makin kita dewasa, kita tuh udah nggak lagi minta pusat-pusat perhatian. Kita kembalikan kepada orang. Saya bisa ngerti sini? Nah, lihat lagi perkataan. Perhatikan saudara. Ukuran dewasa. Perkataan kita. Kenapa harus kita jaga? Karena perkataan itu seperti kemudi kapal. Kata Yakobus pasal yang ketiga saudaraku. Ini seperti kemudi kapal. Yang bisa mengarahkan kemana arah hidup kita. Banyak kan orang. Karena perkataannya dia sekarang ada di penjara. Ada orang yang karena kata-katanya dia sekarang ada di istana. Ada di gedung-gedung besar. Saudaraku, dia ada di tempat-tempat yang luar biasa. Saudaraku, itu karena perkataannya. Jadi perkataan itu seperti kemudi yang mengarahkan kita ke kemana. Oleh karena itu saudaraku Yesus, orang yang dewasa, dia bisa menjaga perkataannya. Yang ketiga, saya catat begini saudara. Itu perkataan itu bisa menghancurkan kita. Atau bisa membangun kita. Ya, orang yang dewasa rohaninya bisa menjaga perkataannya. Ya, perkataannya bisa memberikan semangat baru kepada yang letih lesu. Perkataannya bisa menginspirasi. Dan tidak ada kecurangan dalam bibirnya. Itu orang yang dewasa rohaninya saudaraku. Katakan amin saudara. Yang keempat kita akan lihat di sini. Saudara, ukuran yang keempat itu apa? Seorang yang dewasa rohaninya adalah seorang yang bisa menghindari apa? Sengketa dan pertengkaran.
Yakobus 4 ayat 1 katakan begini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi ujian keempat kedewasaan rohani adalah bagaimana kita menghindari sengketa dan pertengkaran. Semakin kita bertumbuh dewasa secara rohani, maka kita akan semakin mahir menghindari sengketa dan pertengkaran. Yakobus ini bilang begini saudara, penyebab utama sengketa dan pertengkaran adalah apa? Sikap mementingkan diri sendiri yang ditunjukkan untuk memuaskan hawa nafsunya. Jadi ada orang-orang tuh saudara, kalau kita ngomong apapun pasti dia bantah. Perbantahan, bantah. Akhirnya ujungnya apa saudara? Pertengkaran. Akhirnya jadi sengketa. Apa penyebabnya kata Yakobus yang kedua? Karena adanya sikap saling apa? Menghakimi dan memfitnah. Ketika dalam rumah, ketika dalam gereja, dalam satu komunitas ada orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri untuk memuaskan hawa nafsunya, suka menghakimi, suka memfitnah satu dan lain. Disitulah akan muncul yang namanya apa? Pertengkaran, sengketa. Ujungnya apa? Perpecahan. Saudara, kerusuhan. Nah, Rasul Paulus, saudaraku, dia jelaskan, dia tegur, dia nasihati jemaat di Korintus. Kenapa? 1 Korintus 3 ayat 3 katakan, ada iri hati di tengah-tengah kamu. Ada perselisihan di antara kamu. Ya kan? Paulus bilang begitu. Ya kan? Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia. Manusia duniawi itu benar. Manusia yang masih takluk dengan roh-roh duniawi. Itu manusia duniawi saudaraku. Yang di dalam Yakobus Galatia 4 tadi kita bahas, ini belum akil balik. Belum dewasa. Jadi kalau orang Kristen yang senangnya sengketa, senangnya bertengkar, senangnya ribut aja, marah aja. Ini orang Kristen ini masih belum akil balik. Dia bisa punya jabatan tinggi di gereja. Dia bisa tua, memang udah tua orangnya. Punya umur, punya jabatan segala macam. Tapi kalau orang ini suka bertengkar, ribut, sama semua gak ada yang setuju. Apapun orang lihat, orang pasti dia hakimi, pasti dikritik, pasti dia ucapkan dengan kata-kata ini belum dewasa. Paulus dia beri nasihat kepada Timotius. Dia bilang begini, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Karena seorang hamba Tuhan pasti atau seharusnya adalah orang yang sudah dewasa rohaninya. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin saudaraku. Tetapi dia harus ramah terhadap semua orang. Dia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Saudara mau bertumbuh gak? Pak, gimana saya nggak mau bersengketa? Gimana saya nggak mau bertengkar? Gimana saya nggak mau ribut? Ya kan? Bung dia gini. Saya tuh dapetin pelajaran gini saudara. Kalau kita mau damai sama orang, saudara harus buat orang itu lebih untung. Dia dapat untung jauh lebih banyak. Kita rela rugi gak apa-apa, asal damai. Biasa orang dewasa dia rela rugi asal dapat perdamaian. Dia bisa hindari pertengkaran dan sengketa. Dengan cara apa? Udah kasih dia menang. Kalau dia mau bilang dia yang benar, ya udah kasih dia yang benar. Kalau dia mau ngerasa bahwa kita yang salah, kita minta maaf. Beri lebih banyak daripada yang dia minta, itu pasti damai.
Kalau ada tuntutan-tuntutan, beri. Ketimbang kita panjangin ini saudaraku, masalah, lalu hidup dalam pertengkaran. Tuhan lihat, kamu tidak dewasa. Kalau kita dewasa, orang yang tidak dewasa belum akil balik, dia takluk kepada roh-roh dunia. Dia takluk oleh roh dunia artinya apa saudaraku? Kita dah hidup dalam kemenangan. Nah ini saya dapetin kuatnya di sini nih. Yang kelima, kita akan baca saudaraku. Ini yang kelima, ukuran yang kelima adalah seorang yang dewasa adalah seorang yang suka berdoa. Itu pasal 5. Jadi pasal 1 bicara respon. Nanti saudara baca pasal 1. Pasal 2 bicara tentang bagaimana kita kepedulian, imparsial, enggak memihak satu dengan yang lain, tapi bisa mengasihi satu dengan yang lain. Enggak pandang muka, enggak pandang dia kaya, dia miskin. Siapapun yang membutuhkan pertolongan kita, itu dilayani, ditolong. Bukan, pelayanan saya hanya untuk orang-orang kaya, hanya orang-orang yang elit. Kalau yang miskin enggak deh, aku sorry dah. Enggak bisa gitu, itu yang 2. Kalau kita dewasa, kita pilih imparsial. Yang ketiga, kita bicara kata-kata, jaga perkataan. Yang keempat, kita bisa menghindari sengketa dan pertengkaran. Yang kelima, kita jadi orang yang suka berdoa. Yakobus 5 ayat 17-18 kita akan baca sama-sama saudara. Ini ayat yang terakhir. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Manusia biasa, sama seperti kita. Saudara dan saya manusia biasa, sama seperti Elia. Jadi sekarang kita lihat, apa yang menyebabkan doa Elia itu dahsyat? Karena Elia bertumbuh dewasa. Kita lihat sini. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ibu bapak saudaraku yang Kristus. Jadi doa ini saya mau ulang lagi. Doa adalah bukti bahwa kita menghormati Tuhan. Hanya orang yang dewasa yang bisa menghormati Tuhan. Doa adalah bukti bahwa kita mempercayai Tuhan. Doa adalah bukti kerendahan hati kita. Doa adalah bukti bahwa kita ingin ada perubahan. Baik sifat kita maupun keadaan kita. Doa adalah bukti bahwa kita ingin memiliki masa depan yang baik, yang indah. Katakan amin. Nah, saya mau kasih tahu saudaraku yang kasih Kristus. Elia ini adalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi Elia seorang yang suka berdoa. Kalau saudara menjadi orang yang suka berdoa, kalau saya menjadi orang yang suka berdoa, pasti saudaraku, kita akan bertumbuh. Kita akan menjadi seorang yang dewasa rohaninya. Kalau kita dewasa rohaninya, kita punya hak atas apa? Janji-janji Tuhan. Janji Tuhan. Nah lihat saudara, waktu Elia berdoa, Alkitab katakan apa? Langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan apa? Buahnya. Saya rindu. Apakah saudara rindu juga? Saat saudara berdoa, saya rindu saat saya berdoa, langit menurunkan hujannya. Bicara langit, bicara apa? Surga. Bicara surga, saudaraku. Lalu apa yang terjadi? Ketika langit, surga menurunkan hujan. Hujan itu apa? Ini bicara urapan. Ini bicara hadirat Allah. Ini bicara tentang berkat Allah. Yang mengerti, katakan amin saudaraku. Kalau ada hujan, tidak ada kekeringan. Kalau ada hujan, pasti ada kesegaran. Di mana ada hujan, pasti tanah menjadi subur. Saudara, doa akan membuat hidup saudara jadi subur. Tanah hati saudara jadi subur. Katakan amin saudara. Orang yang dewasa, orang suka doa. Lihat sini saudara. Bukan cuma hujan turun, lalu apa saudara? Ya kan? Langit, bumi pun mengeluarkan buahnya. Sehingga apapun yang kita kerjakan, saudaraku, Tuhan akan buat berhasil. Kalau kita jadi orang yang dewasa, kita jadi orang yang suka berdoa.
Katakan amin saudara. Respon kita pasti doa. Saudaraku, waktu kita mau bagaimana orang, perlakuan orang, kita doa. Sehingga kita bisa punya belas kasihan. Waktu kita mau lakukan sesuatu, kita doa. Sehingga kata-kata kita, kata-kata yang bisa membangkitkan semangat yang baru. Ketika kita sedang menghadapi satu konflik, kita akan hindari yang namanya apa? Pertengkaran dan sengketa. Kalau kita bisa berdoa, pasti saudaraku, kita bisa menghindari yang namanya sengketa dan konflik. Katakan amin. Doa ini, doa menurunkan hujan. Itu menurunkan berkat. Sehingga apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil, bumi akan mengeluarkan buahnya. Katakan amin saudara, di masa pandemi ini, di mana masa resesi ini, bukan seberapa banyak kita nuntut Tuhan untuk doa supaya dia tolong kita buat ini buat itu. Tapi saya ingin ajak saudara, minta Tuhan, ubah hidupku Tuhan, ubah sifatku, karakterku. Aku mau bertumbuh secara rohani Tuhan. Biar aku punya respon yang benar. Biarlah aku menjadi orang yang bisa peduli dengan kepentingan orang lain. Aku menjadi orang yang bisa menjaga perkataanku. Aku menjadi orang yang bisa hidup damai dengan semua orang. Dan aku menjadi orang yang senang berdoa. Saya yakin Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Mari saudaraku, kita akan siapkan hati, kita akan bangkit berdiri, kita akan makan perjamuan kudus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Tuhan, sekali lagi kami mau berdoa lewat perjamuan kudus ini. Kami minta Tuhan, ubah hati kami. Kami mau semakin serupa dengan Tuhan. Makin lemah lembut dan rendah hati. Beri kami Tuhan kemampuan untuk bisa menguasai diri dan jadi tenang. Sehingga kami bisa berdoa. Respon kami adalah berdoa, memuji, menyembah. Respon kami adalah bersyukur untuk segala yang baik. Ketika kami menghadapi jatuh ke dalam berbagai pencobaan, Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau beri buat setiap kami. Tidak imparsial, enggak memihak, tetapi kami bisa peduli dengan kepentingan orang lain. Beri kami kemampuan untuk bisa menjaga perkataan kami. Karena kami sadar perkataan kami akan mengarahkan daripada kemana arah hidup kami. Perkataan kami ini akan bisa membangun atau menghancurkan. Biarlah hidup perkataan ini membangun ya Tuhan. Membangun hidup kami, membangun keluarga kami. Membangun pelayanan gereja ya Tuhan. Membangun daripada kehidupan banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami kemampuan untuk bisa hidup damai dengan semua orang. Kami bisa menghindari sengketa dan pertengkaran. Kami tidak mau ya Tuhan bertengkar ya Tuhan. Tidak ada pertengkaran di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, beri kami kesukaan untuk akan berdoa ya Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Angkat roti saudara. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukan kacauan perjanjian ini, atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk kedewasaan rohani yang kau berikan buat kami. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan, terima kasih. Bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat dan rezeki Tuhan berikan buat setiap kami semua ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Aku bersyukur Tuhan untuk kesetiaan, ketekunan ya Tuhan. Daripada setiap anak-anak-Mu selalu hadir setiap hari Tuhan di Menara Doa Online ini. Aku bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kesetiaan mereka mendukung pelayanan ini. Membawa persembahan ya Tuhan. Untuk ya Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, berkat-Mu turut setiap mereka yang sudah membawa persembahan ya Tuhan. Khusus ya Tuhan buat setiap kami. Persembahan persepuluhan, persembahan sulung mereka ya Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah buat setiap menerima Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau jawab doa-doa kami. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis pada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai, dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain, berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.